Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faya ayuhan netizen rahimakumullah, sahabat Kopi Suwo dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa lagi, dan semoga para sahabatku sekalian dipermudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam lindungan Allah, diberi rezeki yang melimpah datang dari segala arah, dijauhkan dari mara bahaya dan musibah, diberi umur yang panjang yang barokah, amin Allahumma amin. Saya pada malam hari ini akan menceritakan sedikit siapa sih sebenarnya Syamsuddin, atau yang dinamakan Gus Syamsuddin. Entah Gus temen apa enggak Gus sebenarnya, ya kita enggak tahu. Mari kita ketahui siapa beliau sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya saya mendapat dari beberapa teman-teman yang tahu ya. Syamsuddin atau dikenal juga sebagai Gus Syamsuddin Jadab, bukan Jazab tapi Jadab, adalah seorang praktis paranormal ilmu gaib, seorang praktisi paranormal ilmu gaib, katanya begitu. Dan pengobatan supranatural kancah internasional, begitu katanya. Dan berkebangsaan Indonesia ya, Syamsuddin Indonesia, asli wong Blitar. Sama saya juga Indonesia, namun saya orang Tuban. Kudus pati Tuban, wedus mati ketiban. Yang juga merupakan pemilik serta pemimpin Padepokan Nuridzat Sejati. Itu dulu namanya, sekarang diganti Nuswantoro apa Nusantara apa mbuh ngono sakarepe. Syamsuddin kelahiran 1989, usia 35 tahun, Kabupaten Ngawi. Kelahirannya di Ngawi guys, Jawa Timur. Kebangsaan Indonesia, ya memang orang Indonesia ya. Lahir Syamsuddin 1989. Umurnya antara 34 sampai 35. Lahir di Jogorogo. Kalau di Tuban sini ada namanya Jatirogo. Kalau itu Jogorogo ya. Kalau di Demak sana ada Jogoloyo. yang jaga sudah loyo. Ngawi Indonesia. Nama lain GSJ. Nama lain GSJ, Gus Syamsuddin Jadab Jendu apa. Ya, nama lain GSJ Gus Syamsuddin Jadab. Orang tua, ayah bernama Towo, Towo, Towo. Ibu bernama Tugiem. Suami atau istri, ya istrinya itu dua, yang satu Yuni dan yang kedua Lida. Tempat tinggal Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Blitar. Ya, itu adalah apa bahasanya, tentang Gus Syamsuddin yang viral kemarin. Dijemput paksa polisi terkait video viral tukar pasangan. Naudzubillah min dzalik, muga-muga diparingi selamat, amin. Dan jangan sampai sahabat-sahabat yang berbahagia, kalau mengucapkan sesuatu itu jangan sampai di luar batas. Kalau bikin konten juga jangan sampai di luar batas. Berkontenlah sesuai profesimu. Aduh, maklum belum minum kopi. Syamsuddin kembali berurusan dengan aparat penegak hukum. Kini ia diperiksa terkait konten video tentang aliran sesat yang membolehkan tukar pasangan, tukar istri, kikuk-kikuk dalam channel YouTube miliknya.
Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Dirmanto mengatakan Samsudin dijemput oleh penyidik siber di Treskrimsus Polda Jatim di Blitar. Hal itu dilakukan lantaran polisi khawatir pria gondrong itu dapat melarikan diri, guys. Begitu katanya. Jadi begini, saudara, Samsudin dikhawatirkan melarikan diri dan menghambat penyidikan. Dan dilakukan upaya penjemputan oleh penyidik di Treskrimsus Polda Jatim, kata Dirmanto di Kapolda Jatim. Dirmanto mengatakan pemeriksaan ini dilakukan berkaitan dengan konten yang dibuat Samsudin di channel YouTube Raka Official. Video itu berisi tentang aliran sesat yang memperbolehkan orang bertukar pasangan dan melakukan hubungan badan meski bukan suami istri sah. Na'udzubillah min dzalik, ini sangat-sangat sesat dan menyesatkan, perlu ditindak. Samsudin sebenarnya sudah diperiksa oleh Polres Blitar Kota, namun dia diduga memberikan keterangan yang berubah-ubah, mencela-mencele. Ditakoi ngalor jawabannya ngidul, ditakoi ngidul jawabannya ngalor. Terkait lokasi pembuatan video itu, Polda Jatim pun turun tangan. Akhirnya yang turun tangan Polda Jatim, asalnya Polres gak ngentalno. Polres katanya ke Samsudin di ilmu tenaga dalam ya Samsudin. Allahumma sholli nur mencelat. Polisi ini mencelat. Jadi seperti itu, saudaraku. Kalau real hebat ya kayak saya, tongkat saya bisa bergerak sendiri seperti ini. Ya itu bener real itu. Kalau Samsudin mah masih anak-anak ini. Ini karena konten saudara Samsudin sudah begitu viral, kemudian kemarin sudah dilakukan pemeriksaan oleh Polres Blitar terkait hal ini, dan yang bersangkutan bicaranya plan mencela-mencele terkait lokasi pembuatan konten. Kemarin beliau ngomong dibuat di Bogor. Pertama alasannya di Bogor, di Jawa Barat, saat pertama kali diperiksa itu. Begitu katanya. Kata si Udin Samsudin. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan mendalam oleh Polres Blitar, kejadiannya di Ponggok wilayah hukum Polres Blitar Kota, sehingga oleh karena itu kecepatan pemeriksaan selanjutnya diambil alih oleh Subdit Siber di Treskrimsus Polda Jatim, tambahnya akhirnya sing nyekel Polda. Saat ini, kata Dirmanto, penyidik masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap Samsudin. Meski demikian, dia disebut masih berstatus sebagai saksi dalam perkara ini. Itu kemarin, kalau sekarang sudah tersangka 6 tahun penjara. Begitu kabarnya. Alhamdulillah. Iki wong Blitar wis seneng ya, wis gak ono sing gawe resek maneh. Sekarang masih pendalaman, masih didalami, nanti kalau sudah ada perkembangan lebih lanjut terkait dengan pasal yang disangkakan dan kemudian alat bukti, yang beberapa bukti yang disita atau alat bukti nanti akan disampaikan status masih saksi, katanya itu kemarin. Sejauh ini sudah ada 3 orang saksi dan tambahan lagi 13 orang yang diperiksa yang dimintai keterangannya. Satu diantaranya adalah Samsudin dan orang yang membuat atau merekam konten video aliran sesat tukar pasangan itu. Jadi di sini semoga saja semua yang terlibat dalam video tersebut tertangkap dan mendapat hukuman sesuai perbuatannya agar jera. Masuk? Masuk. Tak jawab dia. Ada sekitar 3 orang yang dilakukan pemeriksaan tapi masih proses pendalaman semua, diantaranya orang yang membuat atau merekam konten video itu. Pungkasnya begitu katanya. Sementara itu, Samsudin enggan memberikan komentar terkait pemeriksaannya dengan mengenakan busana serba hitam dan hanya tersenyum ketika ditanya awak media. Ya wis ngono ku lagune Samsudin. Diluk-diluk apa itu berpura-pura gila. Padahal gila beneran. Ya, semoga diparingi hidayah. Ya, semoga diparingi hidayah. Semoga taubat, sadar, dan
tidak lagi membuat ulah dan membuat kontroversi sampai menimbulkan resahnya masyarakat sekitar atau sampai timbul penistaan agama. Sebelumnya beredar sebuah video menampilkan sejumlah orang yang mengaku sebagai pemuka agama tertentu dengan memberikan penjelasan ke jemaahnya. Di video itu beberapa pria yang mengenakan pakaian hijau dan berpenutup kepala mengatakan ia membebaskan anggota kelompoknya bertukar pasangan, padahal sorbanan pakai jubah menghalalkan bertukar pasangan. Ini sudah keluar batas. Dan diperbolehkan juga melakukan hubungan dengan orang lain meski bukan pasangan suami istri. Syaratnya jika satu sama lain terdapat rasa saling suka sama suka. Lah iki wong kok kelakuane ngalah-ngalahi kewan. Ya semoga-moga tobat. Konten tersebut diunggah di channel YouTube milik Samsudin Raka Official sekitar Sabtu lalu. Saat ini video yang berdurasi 27 menit itu sudah ditonton 4 juta orang lebih. Wis muga-muga diparingi taubat dan diparingi hidayah dan diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dan sahabat-sahabat netizen, sahabat-sahabat kreator semua, marilah kita mawas diri, kita memperbaiki diri kita. Jangan sampai ucapan kita ini menyalahi aturan agama bangsa dan negara. Jangan sampai ucapan kita menyinggung orang lain. Apabila banyak dari kata saya tadi ada yang kurang berkenan, mungkin kepada muhibbin atau pendukungnya Samsudin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun jangan terlalu percaya sama konten-konten yang di situ terkesan tidak atau keluar dari rel-relnya. Kalau Samsudin kan ahli barang gaib, mungkin mencari keris, mencari ake, atau mencari jin, mencari gendruwo, mencari pocong seperti itu silahkan kalau seperti itu. Namun kalau untuk keagamaan beliau saya rasa kurang mendalami dalam ilmu agama. Ya, bagaimana kita belajar ilmu fikih, usul fikih, qawaidul asasiyah, qawaidul i'rab, ilmu faraid, ilmu falak, ilmu mantik dan lain-lain, saya rasa beliau memang kurang memahaminya. Jadi ya bisanya ya seperti itu. Membuat konten dan membuat hiburan sebenarnya seperti itu. Namun hiburannya keluar dari rel, keluar dari kemampuannya, nyerempet tentang agama yang beliau tidak paham. Ya. Dan di situ ditulis ada kiai yang memperbolehkan. Sebenarnya semua yang ada dalam video itu enggak ada kiainya. Iku videonya ngomong sing malas nyambut gawe disangoni 200.000 dijak nggae konten, dikai sorban, dikai jubah. Lumayan satu malam dapat 200.000. Ya semoga semua yang ada dalam konten tersebut sadar, ya, bisa mawas diri, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya diberi kelancaran, dan tentunya pada semua sahabat-sahabat Kopi Suwo yang melihat video ini, semoga sehat selalu, sukses selalu dan berkah selalu. Amin Allahumma amin. Markibong, mari kita bongkar. Markipi, mari kita ngopi, kita minum dulu kopinya. Assalamualaikum. Alhamdulillah.